Setelah kita dengar lagu Sungai Serayu dengan lirik warna air sungai nan jernih, berayun berkilauan, tapi bagaimana dengan Sungai Kalijambe? Yang ada adalah sungai berkilauan dengan tumpukan sampah. You're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Inilah wujud sungai yang ditutupi begitu banyaknya sampah di samping rumah potong hewan ini. Perlu adanya kerja keras dan pintar dan terkonsep oleh pemerintah Kabupaten Bekasi supaya benar-benar program revitalisasi dirasakan oleh masyarakat untuk menghindari banjir di setiap musim penghujan.
Revitalisasi Kali Jambe harus jadi skala prioritas, bukan hanya seremonial belaka. Apakah nama Kali Jambe harus diruat atau diganti dulu supaya ada perubahan? Karena Kali Jambe bisa saja singkatan kali yang jarang dibersihkan. Sah ya Bu ya? Dulu lah lancaran tentang itu ya. Mohon maaf sebelumnya saya izin juga, ini ada channel YouTube di RW 16. Oh gitu. Oke. Yang ingin kami tanyakan adalah masalah penanganan Kali Jambe ya Bu ya. Nah ini kan perlu konsentrasi dan keseriusan Bu ya. Nah sejauh ini udah sampai di mana Bu? Silakan. Penanganan Oh iya. penutupan. Jadi memang berbicara Kali Jambe ini tidak berbicara hanya Desa Lambang Sari, tapi juga Kelurahan Jatimulya, juga masuk Kota Bekasi. Jadi ini bagaimana semua unsur di wilayah ini bisa terlibat berperan aktif. Gitu ya, alhamdulillah. Tahun ini kita ada normalisasi, ini sedang berlangsung. Tuh, memang wilayahnya wilayah Lambang Sari, tapi ini untuk kebaikan kita semua lah, gitu. Nah, insya Allah kalau terkait Kali Jambe juga sudah menjadi 3 program prioritas di Kementerian ATR BPN. Nah ini mudah-mudahan bisa maksimal lagi lah untuk supaya tidak banjir. Gitu Ada ya. satu hal yang mengganjal nih Bu. Di sini kan ada BBWSCC kalau nggak salah ya Bu ya. Ya. Nah itu ada sangkut pautnya nggak dengan program di Kali Jambe ini Bu? Ya, semua pihak sebetulnya terlibat karena memang yang namanya kali ini masuknya di BBWS Cilicis ya. Iya. Gitu ya. Semua sedang kita komunikasikan lah supaya bisa turun. Ya biar masyarakat nyaman lah, nggak banjir kan gitu ya. Ini upaya kita lah gitu. Iya. Dampak yang kami rasakan di perumahan Pondok Timur Bu, kebetulan ada Kota Madia dan Kabupaten. Itu hitungan dalam menit sudah langsung Iya. meluap airnya. Betul, Nah, betul. warga juga bersyukur gitu ada proyek yang fokus di sini gitu kan ya. Mungkin kedepannya banjirnya lebih bisa terkendali ya Bu ya. Amin, harapan kita itu ya. Mudah-mudahan ya berharap sih nggak banjir lah Iya, gitu harapan. mengurangi ya Bu ya. Tapi kalaupun masih ada luapan air ya mungkin lebih sedikit lah volumenya. Iya. Tidak banyak kayak kemarin hampir 2 meter ya. Iya betul Bu. Luar biasa. Iya luar biasa. Semangat lah. Iya. Terima Terima kasih Bu Lurah. masyarakat ya. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih juga atas wawancara singkat dan padat ini Bu. Siap. Semoga ada manfaat buat Amin, amin. warga semuanya. Amin. Mari Bu. Di sini ternyata ada persoalan juga setelah dari sana dinormalisasi masuk crossing tol hambatan, tapi sudah didiskusikan dengan
pengelola ya jasa marga itu akan ada ditangani dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi ada lagi crossing tol Kalimalang, itu harus dengan PJT, dan terkait itu juga dengan kehadiran RPH di sini juga ada problem ketika kita akan membersihkan Kali Jambe di sini tertutup oleh bangunan-bangunan yang dilaporkan ini liar oleh camat dan aparat yang lain. Jadi ada tersendat ya Dan, dalam arti Ya, jadi kita alat berat kita nggak bisa masuk di sini untuk bisa mengeruk, membersihkan gitu. Karena nggak ada akses sama sekali untuk bisa membersihkan. Apalagi di crossing tol Kalimalangnya juga terjadi penyempitan, jadi ada double halangan ya, sehingga air bisa menjadi macet. kan kalau kita lihat kondisi Kali Jambe ini kan agak kronik kan. Solusi yang akan dilakukan seperti apa kan, mengingat bahwa Kali Jambe memang terdapat banyak titik banjir di wilayah Kali Jambe, sepanjang Kali Jambe ini, Pak. Ya, ini sebenarnya kan mulai dari kota Bekasinya, di situ ada melewati TPA di mana sampahnya terbawa masuk sini. Artinya kita memang harus berkoordinasi dengan kota Bekasi supaya bisa menanggulangi sampah tidak masuk ke Kali Jambe. Nanti masuk ke wilayah kita, ini sedang kita lakukan normalisasi. Nah, kemudian terkait dengan crossing tol dan crossing Kalimalang, kita juga koordinasikan dengan instansi pusat yang mempunyai otoritas ini untuk dilakukan perbaikan, pelebaran dari crossing tol supaya air tidak terhambat dan sampah tidak tersekat begitu. Dan terakhir adalah memang titik ini menjadi kerawanan. Tadi Pak Camat mengusulkan kalau ini dirubah menjadi kolam retensi, ya RPH-nya dipindahkan. Ini akan kita kaji kemungkinannya dalam penyusunan APBD 2022. Kan selain normalisasi Kali Jambe, Kang, ada cara lain nggak, antisipasi lain nggak buat mencegah banjir? Kalau banjir itu memang harusnya gimana caranya air itu tidak seluruh air hujan itu masuk ke sungai. Kuncinya di sana. Semakin kita bisa mengurangi runoff, air yang masuk ke sungai itu semakin bisa mengendalikan. Nah, tadi biopori, drampori, segala macam itu juga akan kita coba instruksikan ke para camat, para lurah. Selain kita juga dari pemerintah akan membangun kolam retensi. Nah, kalau biopori, drampori itu bisa oleh masyarakat di halaman masing-masing. Sehingga air tidak seluruhnya masuk ke sungai. Oke? Ada wilayah yang difokuskan nggak? Wilayah yang Hampir semua difokuskan? ada sungai itu harus melakukan itu. Hampir Ya, wilayah. daerah sungai itu supaya Terus supaya pembangunan turap untuk daerah yang dilewati oleh Kali Jambe itu gimana, Pak? itu akan bagian dari normalisasi. Kan selain normalisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten, apakah ada pantauan kan terkait masalah mungkin anuan apa namanya sedotan air gitu kan? Serapan air. Sedotan air yang gimana? Sedotan Sodetan saya belum kaji ya, belum ini. Tapi mungkin nanti dalam rapat terpadu ya, karena ya harus dengan BBWS ya.